Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Islam Terpadu Yayasan Bina Insani Cahaya Abadi, lembaga pendidikan dari jenjang TK IT hingga SMA IT serta pesantren Bina Insani. Disinilah kami membina generasi Qurani yang cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Pendidikan adalah perjalanan, sebuah proses panjang bukan hanya untuk mencerdaskan, tetapi juga untuk menumbuhkan iman, membentuk akhlak, dan mempersiapkan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Salim Asoba, SEMAK, selaku Ketua Yayasan Bina Insani Cahaya Abadi, dengan bangga memperkenalkan visi dan misi yayasan kami. Visi kami adalah terbentuknya lembaga Islam terpadu yang unggul dan berkontribusi demi terwujudnya generasi Qurani. Sedangkan misi kami adalah: 1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan dari jenjang TKIT sampai dengan PTIT, dakwah dan sosial. 2. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, dakwah dan sosial. Melalui kerjasama dan dukungan berbagai pihak, kami yakin bisa membawa perubahan yang nyata. Mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tema kita tentang Al-Quran, yaitu bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai sahabat karib kita, yang dengan itu Allah memudahkan urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Hari ini berbahagia, Al-Quran merupakan anugerah yang terbesar untuk kita, nikmat yang paling besar, karena di dalamnya ada hidayah untuk kita, ada berita, dan banyak informasi yang diperlukan untuk membimbing kehidupan kita. Karenanya, ia juga merupakan rukun iman bagi kita semuanya, untuk bisa kita imani dengan sepenuh hati, dengan keimanan yang teguh tentunya. Nah, rasa iman yang besar ini akan bisa mewujudkan dan menghantarkan kita pada kebaikan apabila kita kemudian bersungguh-sungguh mendatangkan rasa cinta padanya. Dan cinta bisa hadir apabila kita mengakrabinya. Maka kemudian yang diperlukan bagi kita bagaimana usaha kita untuk mengakrabi Al-Quran atau menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Interaksi yang dibutuhkan dalam Al-Quran itu untuk kita adalah: pertama adalah kita harus memiliki kemampuan untuk bisa membacanya. Itu yang pertama. Baru yang kedua adalah bagaimana kita untuk bisa berusaha memahami maknanya, sehingga dengan memahami maknanya bisa membimbing kepada jalan kebaikan untuk kita semuanya. Baru yang ketiga, kita berusaha dengan rahmat Allah untuk bisa melaksanakan, mengamalkannya dari isi Al-Quran. Baru yang keempat, bila kita mampu, usahakan untuk bisa menghafalkannya. Kita masuk pada yang pertama, bagaimana kita bisa mengamalkan untuk bisa membacanya. Yang pertama tentunya kita harus mau belajar. Belajar berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membacanya yang benar. Karenanya usaha untuk bisa membaca ini harus menjadi usaha yang sungguh-sungguh. Tidak boleh menjauh dari Al-Quran, tetapi harus mendekat. Karena ia merupakan hudan, petunjuk untuk kita semuanya. Belajar membaca Al-Quran, insya Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Meskipun susah, meskipun berat untuk belajar, tapi Allah mudahkan. Nggak ada orang yang belajar membaca Al-Quran tidak selesai, kecuali kita malas untuk tidak membacanya.
Tapi kalau belajar insya Allah nggak ada yang sulit. Ya, karena Allah sudah siapkan Al-Quran itu, Allah ciptakan Al-Quran untuk kita semuanya, ya, cocok untuk semua lidah dari beragam suku yang ada di dunia ini. Tidak ada yang sulit. Ya, maka kami semangat untuk bisa belajar membaca Al-Quran ini harus hadir dan menggelora dalam hati kita. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, interaksinya adalah belajar dan mengajarkannya kembali. Ya. Nah, karenanya kemudian dalam banyak hadis Rasulullah SAW memberikan motivasi yang besar untuk kita. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan dicatat mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti 3 huruf. Ali bin Abi Thalib pernah menggambarkan bahwasanya itu berlaku di luar sholat. Tetapi ketika Al-Quran dibahas di dalam sholat, maka satu huruf bisa mendapatkan 100 kali kelipatan. Subhanallah. Ya, bayangkan kalau kita baca dalam sholat, bacaannya benar, dapat 100. Luar biasa. Ya, ini motivasi yang harusnya menghadirkan pada diri kita untuk mau belajar Al-Quran. Ya, karena belajar membacanya pintu untuk bisa menjalin keakraban, pintu untuk bisa mampu memahaminya dengan baik. Ya, pintu juga untuk bisa menghayatinya dan pintu juga untuk bisa mengamalkannya. Karena aktivitas membaca Al-Quran ini menjadi penting. Ya, bahkan para sahabat sendiri pun senantiasa melaksanakan amalan-amalan tilawah ini. Ada yang khatamnya sehari, ada yang datang 3 hari. Ya, ada juga banyak yang lebih cepat lagi hafalannya, membacanya, menghatamkannya. Ya. Nah, Utsman bin Affan, seorang khalifah pada saat itu, setiap setelah subuh beliau tidak pulang dari masjid, tetapi beliau melaksanakan membaca Al-Quran, ya, sampai waktu duha. Waktu duha baru kemudian pulang. Itu sang khalifah yang mungkin super sibuk dibandingkan kita yang tidak begitu sibuk. Tetapi kenapa kadang-kadang kita susah untuk bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran? Ya, dengan alasan sibuk padahal tidak terlalu sibuk. Ya, maka kemudian salah satu ciri orang yang akrab dengan Al-Quran adalah mereka yang meluangkan waktu. Ya, menyiapkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ya, tidak kemudian asal-asal waktu, tapi memang menyiapkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Ya, makanya kebiasaannya minimal sehari 1 juz untuk membaca, tinggal diatur kapan waktunya. Kita bisa menyiapkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ada sebuah kisah inspiratif. Seorang anak bertanya kepada bapaknya, "Wahai Abi, kenapa engkau sering kali membaca Al-Quran dan menghatamkannya? Apa manfaatnya buat kita?" Kemudian sang ayah tidak menjawab. Beliau mengajak anaknya untuk mengambil air dari sungai. Ya, dia mengambil ember yang rada kotor begitu ya, tapi di samping kanan kirinya bolong. Ya, kemudian dibawalah oleh anak sang tadi mengambil air terus menghantarkannya ke bapaknya dengan jarak sekitar 50 meter. Ketika dia mengambil dari sungai, air itu dibawalah ke bapaknya dan ternyata sampai bapaknya habis. Karena memang bocor embernya, kata bapaknya ambil lagi. Berkali-kali sampai dia kemudian terasa lelah, dia berkata kepada bapaknya, apa Abi maksudnya ini? Kata abinya, lihatlah nak, ember yang kamu pakai untuk mengangkut air itu lama-lama jadi bersih. Ya, demikian juga dengan tilawah. Ya, meski kau tidak merasakan, tapi sesungguhnya dengan tilawah itu hati kita menjadi bersih. Sebagaimana hati akan menjadi kotor, setiap kita berbuat dosa. Maka ketika kita membaca Al-Quran, dia pun mendapatkan nilai ketaatan pada Allah SWT dan membuat hati kita lama-lama menjadi bersih. Inilah yang kemudian Allah firmankan dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya.
Dengan kita membaca Al-Quran, maka insya Allah hati kita menjadi tenang. Ibnul Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, mengingat Allah adalah mengingat, merenungi Al-Quran. Karena Al-Quran itu berisi petunjuk. Maka ketika dia merupakan isi petunjuk, maka dengan keimanan seseorang akan menjadi bersatu. Karenanya timbullah kemudian ketenangan dalam jiwa. Ya, mereka-mereka yang sering tilawah, ya, tabassam, senantiasa bermuka senang karena hatinya juga menjadi tenang. Ya, tentunya interaksi bukan sekedar membaca ya, tapi membaca juga dengan menghayati maknanya, memahami kandungannya, sehingga menghantarkan kepada kita pemahaman yang besar, pemahaman yang mendalam tentang keimanan kita kepada Allah SWT. Dalam hadis yang masyhur kita dengar, hadisnya, afdolu ibadati ummati tilawatul Quran. Ya, sebaik-baik ya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ya, interaksi membaca Al-Quran. Jadi tilawahnya juga harus sering. Lipatan jumlahnya juga harus banyak. Ya, sesekali juga kita harus mampu memahami maknanya. Sehingga apa saja yang kita temukan dalam Al-Quran, maknanya bisa mengantarkan kepada kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Ini pula yang dikatakan oleh Utsman bin Affan, salah sang khalifah, beliau mengatakan, ada 3 hal yang aku cintai di dunia ini. Yang pertama, memberi makan kepada mereka yang lapar. Ini kecintaan beliau. Ya, memberi makan kepada orang yang lapar. Yang kedua adalah memberi pakaian kepada mereka yang tidak memiliki pakaian. Dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Ini kecintaan. Ya, jadi bentuk kecintaan Utsman itu ya seperti itu. 3 hal tadi. Ya, memberi makan pada orang yang lapar, memberi pakaian kepada mereka yang membutuhkannya, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Makanya dalam sejarah kita melihat, mendengar, ya, dan mencatat beliau paling sering khatam membaca Al-Qurannya lebih cepat. Ya, nah, kalau kita sudah punya modal membaca benar dan membacanya dengan baik, maka insya Allah semangat tilawah juga tidak akan kendor, ya, tapi akan terus hadir. Karena beliau mengatakan hati yang suci itu tidak akan pernah merasa kenyang dengan tilawatil Quran, akan selalu menambah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.